Pada tanggal 8 Desember 1941, Jepang menyerang Angkatan Udara Amerika. Sejak saat itu, Perang Dunia Kedua dimulai. Jepang masuk dan menyerang Indonesia di daerah Kalimantan Timur. 2 minggu kemudian, menyerang Sumatera dan Tanah Jawa. Pemerintahan Hindia Belanda tidak mampu membendung pasukan Jepang, dan pada akhirnya Jenderal Belanda menyerah tanpa syarat terhadap Jepang. Permisi. Silakan masuk, biar perbincangannya lebih nyaman. Saya akan mengambilkan surat perjanjian Belanda bahwa Belanda menyerah pada sekutu. Tak lama, Jepang pun datang dengan membawa map dan menyerahkannya ke Jenderal Belanda untuk ditandatangani. Setelah semua perjanjian sudah ditandatangani, pihak Belanda pun pamit. Kalau begitu, kami pamit untuk pulang. Setelah surat perjanjiannya sudah ditandatangani, rakyat Indonesia menyambut kedatangan pasukan Jepang dengan penuh semangat. Rakyat Indonesia percaya bahwa pasukan Jepang akan membantu kemerdekaan Indonesia. Dengan kondisi tersebut, Jepang memanfaatkan keadaan dengan berpura-pura bersimpati untuk membantu kemerdekaan Indonesia. Nippon Cahaya Asia, Nippon pelindung Asia, Nippon pemimpin Asia. Kita berjanji akan membiarkan kalian bermain, bersekolah, dan belajar. Tapi, semua tidak sesuai dengan janji yang pasukan Jepang katakan. Rakyat Indonesia pun menderita, sengsara, bahkan tersiksa. Pada akhirnya, rakyat Indonesia semakin tertindas akibat pemerintahan Jepang. Pada tanggal 6 Agustus sampai 9 Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Dan pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito mengumumkan untuk menghentikan permusuhan terhadap Sekutu, yang pada akhirnya terdengar di radio Pasifik yang didengar oleh Sultan Syahrir. Setelah mendengar hal itu, Sultan Syahrir memberitahukan kepada golongan muda. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tadi mendengar di radio bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Wah, ide bagus itu. Kita bisa memproklamasikan kemerdekaan secepatnya. Dibahas di sini, lebih baik kita cari tempat yang aman untuk membahas rapat ini. Bagaimana ini berita bagus? Kita harus menyampaikan ke golongan tua. Iya benar, kita harus menemui Sri Soekarno dan Bung Hatta untuk menindaklanjuti strategi kemerdekaan Indonesia. Kalau begitu sekarang kita ke rumah Ibu Soekarno. Ya. Assalamualaikum. Kita masuk. Pak, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan sebelum Jepang kembali lagi. Khairul Soleh pun mendesak Bung Karno agar segera memproklamasikan kemerdekaan secepatnya. Tapi, pendapat tersebut dibantah oleh Bung Karno.
agar tidak tergesa-gesa untuk memproklamasikan kemerdekaan. Jangan tergesa-gesa dulu untuk memproklamasikannya. Ya udah Pak, kita mau pamit pulang dulu. Pada tanggal 16 Agustus 1945, golongan muda membawa Bung Karno dan Bung Hatta untuk ke Rengas Dengklok. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Kedatangan kami ke sini untuk membawa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Mengapa kita harus ke sana? Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan, Pak, secepatnya. Baiklah, kita akan ikut ke Rengas Dengklok. Setelah itu, Ahmad Soebardjo meminta izin kepada Laksamana Maida untuk menggunakan rumahnya untuk Bung Karno dan Bung Hatta merumuskan teks proklamasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk dulu. Ada apa Anda datang kemari? Jadi begini Pak, saya meminta izin untuk menggunakan rumah Bapak untuk merumuskan teks proklamasi. Oh, jadi begitu ya. Ya udah, tidak apa-apa. Di sini saja, yang jauh dari jangkauan para penjajah. Ya sudah Pak, kalau begitu saya pamit. Ya. Tak lama, golongan muda yang membawa Bung Karno dan Bung Hatta pun datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk dulu Pak. Mari duduk dulu Pak. Sini Pak, duduk. Terima kasih. Apa Bapak perlu sesuatu? Ya, saya meminta pulpen dan selembar kertas. Ya mohon tunggu sebentar ya Pak ya, saya akan ambilkan dulu. Ya. Ini Pak. Terima kasih. Tentang pendapat teks ini. Iya, itu boleh juga Pak. Tapi perumusan ini harus disaksikan oleh golongan tua dan muda. Kalau begitu saya akan minta tolong Laksamana Maida untuk memanggilkan golongan tua dan muda. Baiklah. Pak, saya ingin Anda memanggilkan golongan tua dan muda. Oh iya Pak, saya akan memanggilkannya ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kita tadi disuruh Bapak Insinyur Soekarno untuk menyaksikan teks proklamasi dirumuskan. Iya, sekarang kita ke sana. Apakah sudah selesai Pak? Iya. Apakah tanda tangannya harus semua orang? Jangan Pak, hanya perwakilan saja untuk tanda tangannya. Kalau begitu perwakilan nama saya dan Muhammad Hatta saja. Ya udah Pak. Setelah perumusan teks proklamasi selesai, Bung Karno pulang untuk menemui istrinya Fatmawati dan membicarakan bendera yang dipakai untuk proklamasi. Pada akhirnya, merah putihlah yang digunakan. Assalamualaikum Bu, Bapak pulang. Bagaimana Bapak tadi? Sudah selesai, tapi Bapak bingung besok mau pakai bendera apa. Bagaimana dengan bendera merah putih yang disebut dengan sangsaka merah putih? Itu Bapak setuju. Ya udah Pak, nanti saya jahitkan. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda. Tepat pada tanggal 17 Agustus 1945, jam 10 waktu Indonesia Barat, teks proklamasi dibacakan oleh Bung Karno. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan
kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.